Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana menentukan medan listrik di titik berjarak D dari pusat bola pejal homogen berjari-jari A dengan muatan Q jika D-nya itu kurang dari A. Agar lebih jelas, kita gambarkan bola pejalnya, kemudian kita tarik garis dari pusat bola pejal yaitu dengan jari-jari A. Bola pejal ini memiliki muatannya itu Q besar, di mana muatan ini tersebar di permukaan bola pejal. Yang ingin ditanyakan, bagaimana menentukan medan listrik untuk D-nya itu kurang dari A. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan hukum Gauss. Untuk D kurang dari A, kita bisa bayangkan D-nya itu lebih kecil dari A. Maka permukaan Gauss ini ada dalam permukaan bola pejalnya itu sendiri. Kita gambarkan terlebih dahulu. Kita tarik garis dari pusat bola pejal ke suatu titik dalam permukaan Gauss dengan jarak D. Kemudian kita tandai dulu permukaan Gauss ini agar terlihat jelas. Untuk persamaannya dapat dituliskan integral tertutup dari E.dA sama dengan Qin per epsilon 0, di mana Qin ini merupakan muatan yang dilingkupi, muatan di dalam permukaan Gaussnya ini. Berarti Qin-nya ini tidak mungkin sama dengan Q besar. Q besar itu kan tadi muatan total yang berada dalam bola pejal. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, karena muatan itu terdistribusi merata, maka kerapatannya dimanapun pasti sama. Kita tuliskan ρ A sama dengan ρ D, di mana rumus ρ itu Q per V. Kita masukkan, untuk ρ A itu yang dimiliki bola pejal, maka Q besar per V A sama dengan, yang ρ D itu yang dimiliki permukaan Gauss ya, jadi Qin per Vd. Kita dapatkan Qin-nya itu V sama dengan Vd kali Q per VA. Nah, V itu kan volume bola. Volume bola itu 4/3 VR pangkat 3. Kita ubah aja dengan D ataupun A. Maka dihasilkan Qin sama dengan 4/3 Vd pangkat 3 per 4/3 VA pangkat 3 kali Q. Nah, karena ada yang sama, kita coret, maka dihasilkan D pangkat 3 per A pangkat 3 kali Q. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan awal. Integral tertutup E.dA sama dengan Qin per epsilon 0. Nah, untuk A-nya sendiri yaitu luas permukaan bola, rumusnya 4 VR pangkat 2. Untuk R-nya kita ubah dengan D karena kita akan mencari medan listrik di suatu titik yang berjarak D dari pusat bola pejal. Kita masukkan E kali 4V D pangkat 2 sama dengan yang Qin masukkan, dihasilkanlah D pangkat 3 per A pangkat 3 kali Q per epsilon 0. Nah, maka E sama dengan 1/4V D pangkat 2 kali D pangkat 3 per A pangkat 3 kali Q per epsilon 0. Nah, untuk D pangkat 3 per D pangkat 2 kita bisa coret. Nah, sisanya yaitu D ya. Maka E-nya itu didapatkan sama dengan 1/4V yang epsilon 0 kedepankan, epsilon 0 kali D per A pangkat 3 kali Q. Maka dihasilkanlah ini. Jadi ini itu merupakan medan listrik suatu titik yang berjarak D dari pusat bola pejal yang mana D-nya itu lebih kecil daripada A. Atau kita bisa tuliskan, karena K itu konstanta itu 1/4V epsilon 0 ya, maka untuk E kita bisa tuliskan kembali K kali Q kali D per A pangkat 3. Kita juga bisa menggambar grafik medan listrik terhadap jarak, yaitu D ya. Gambarkan dulu untuk bola pejalnya, lalu kita tarik sumbu dari pusat bola pejal, itu sumbu untuk medan ya, medan listrik. Nah, lalu kita tarik lagi sumbu D ya di bawah. Nah, untuk perlakuan D sama dengan A itu akan seperti ini di sebelah sini karena sama dengan ya, D sama dengan A. Nah, bagaimana untuk D kurang dari A? Kita lihat persamaan akhir tadi, yaitu E sama dengan K kali Q kali D per A pangkat 3. Jadi E-nya itu sebanding dengan D-nya. Jadi jika D-nya lebih besar, maka E-nya juga akan lebih besar. Jika D-nya lebih kecil, maka E-nya juga akan lebih kecil. Untuk grafiknya maka akan lurus linier ya, seperti ini. E sebanding dengan D ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.